Assalamualaikum, Shalom. Pada video kali ini saya akan membuat database penjualan pada warung makan. Oke, di sini saya sudah membuat ERD-nya. Saya mempunyai 5 entitas yang yaitu ada tabel rincian, tabel makanan, tabel pelanggan, tabel nota penjualan, dan tabel karyawan. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembuatan database-nya. Pertama kita buka exam. Di sini saya sudah menyalakan Apache dan MySQL-nya. Jadi kita langsung saja ke MySQL Query Browser. Oke, lalu pilih Ignore. Oke, kita langsung membuat database. Create database warung makan. Oke, langsung saja kita execute. Lalu kita refresh di sini. Jika sudah, maka akan muncul di sini. Kemudian kita gunakan database tersebut. Use warung makan. Execute. Jika sudah, maka warung makan ini akan berubah menjadi hitam tebal atau bold. Oke, kemudian kita membuat tabel di dalam database warung makan. Pertama ada tabel pelanggan. Create tabel pelanggan. Di tabel pelanggan sendiri ada ID pelanggan. ID pelanggan dengan tipe data varchar. Kapasitas 11. Kemudian not null. Di sini kenapa not null? Agar di ID pelanggan itu tidak boleh kosong. Dan lalu kita jadikan sebagai primary key. Oke, kemudian ada nama dengan tipe data varchar dan kapasitas 50. Kemudian ada nomor HP dengan tipe datanya integer dengan kapasitas 20. Kemudian jenis kelamin dengan tipe data varchar kapasitas 20. Oke, jika sudah, langsung saja kita execute lalu refresh. Nah, di sini sudah terdapat tabel pelanggan, maka kita tinggal menginput data ke dalam tabel pelanggan. Oke, kemudian kita akan memasukkan data ke dalam tabel pelanggan. Dengan cara sebelumnya saya sudah membuat datanya di Notepad. Jadi kita langsung saja load data local in file. Exam di sini saya menyimpannya di folder exam dengan nama pelanggan.txt. .txt ini sendiri adalah jenis file yang saya simpan setelah saya buat di Notepad.
kemudian itu table elemen. Oke, langsung saja kita execute. Oke, di sini datanya sudah langsung otomatis masuk. Kita akan mengeceknya dengan select bintang from tabel pelanggan. Oke, kita execute. Nah, di sini otomatis datanya sudah langsung masuk. Oke, langsung saja kita membuat tabel karyawan. Oke, di sini saya sudah mengetiknya. Create tabel karyawan, ID karyawan dengan tipe data varchar dengan kapasitas 20. Di sini kita membuat not null agar tabel agar ID karyawan ini tidak boleh kosong, lalu kita jadikan sebagai primary key. Kemudian di sini ada nama mempunyai tipe data varchar dengan kapasitas 50 karakter. Kemudian ada gaji dengan tipe data integer dan kapasitas 11. Oke, kemudian langsung saja kita execute. Maka lalu kita refresh, maka tabel pelanggan sudah otomatis masuk. Oke, kemudian kita masukkan data yang sudah saya buat di notepad dengan load local data in file. Kemudian kita masukkan file penyimpanannya di local disk C dalam folder hexam. Kemudian nama filenya karyawan.txt. .txt into table karyawan. Oke, langsung saja kita execute. Sini masih ada kesalahan ya. Load data load. Oh, di sini ada kebalik. Load data local in file. Oke, kita langsung saja execute. Otomatis sudah masuk di dalam data-datanya sudah masuk di dalam tabel karyawan. Langsung saja kita cek dengan select bintang from karyawan. Oke, langsung saja kita execute. Oke, di sini data-datanya sudah ada ya. Maka kita buat tabel yang lain. Oke, langsung saja kita membuat tabel nota penjualan. Saya sudah membuatnya. Saya sudah mengetiknya. Kemudian kita tinggal execute. Lalu kita refresh. Oke, di sini sudah muncul ya tabel nota penjualan. Oke, langsung saja kita menginput datanya. Load data local in file yang sudah saya buat di notepad. Kemudian
folder, maka list check. Kemudian di folder exam, kemudian nama filenya nunggu penjualan, kemudian nama filenya nota.txt. into table nota penjualan. Oke, langsung saja kita execute. Maka di sini sudah masuk. Kita bisa mengeceknya dengan command select bintang from nota penjualan. Langsung saja kita execute, maka data-datanya sudah masuk. Oke, kemudian kita membuat table, create table, dan kita membuat table rincian. Create table, kita buat table makanan. Dalam table makanan ada ID makanan dengan tipe data varchar, kapasitasnya 10, kemudian ada nama makanan dengan tipe datanya varchar. Kemudian ada harga. Harga, tipe datanya integer. Oke. Di sini kita jadikan ID makanannya sebagai primary key. Oke, kemudian kita execute, lalu kita refresh. Maka tabel makanan sudah muncul. Langsung saja kita masukkan data pada tabel makanan. Into table makanan. Langsung saja kita execute, maka datanya sudah otomatis langsung masuk. Kita bisa mengeceknya lagi dengan select bintang from kanan.
execute, maka datanya sudah otomatis masuk. Kemudian kita membuat tabel rincian. Create table rincian. Dalam tabel rincian terdapat ID rincian dengan tipe data varchar dengan kapasitas 20. Kemudian kita jadikan sebagai primary key. Kemudian terdapat ID nota. Dengan tipe data varchar 20 dan ID makanan dengan tipe data varchar kapasitasnya 20. Oke. Kemudian terdapat jumlah pesanan. Ini jumlah dengan tipe data integer, kapasitasnya 10. Oke. Lalu kita execute. Maka tabel rincian sudah ada. Lalu kita tinggal memasukkan data di dalam tabel rincian. Seperti biasa kita load data. Local in file. Kemudian folder penyimpanannya localdisk C. Dalam folder exam. Kemudian nama foldernya rincian.txt into table rincian. Kemudian kita execute, maka datanya sudah otomatis masuk. Kita bisa mengeceknya menggunakan select bintang from rincian. Kita execute, maka datanya otomatis sudah masuk di dalam tabel rincian. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.